Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom. Nah, saudara, hari ini kita akan berbicara tentang perangkap iblis untuk menjatuhkan orang beriman. Ada banyak orang berpikir kalau saya sudah menjadi seorang Kristen, menjadi seorang yang beriman, menjadi seorang yang menerima Yesus di dalam kehidupannya, maka iblis tidak akan pernah menjatuhkan kita. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa yang namanya murid-murid Yesus, mereka begitu dekatnya dengan Tuhan. Mereka berjalan setiap hari bersama-sama dengan guru mereka. Tetapi kita lihat,
iblis bisa membuat mereka terperangkap. Mereka bisa melarikan diri, mereka bisa menjual Yesus, mereka bisa mengkhianati Yesus. Bahkan sebuah kejadian di dalam Taman Eden. Bapak, Ibu, saudara-saudara pasti mengikuti cerita itu di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, kedua, ketiga. Sebelum menempatkan manusia pertama dengan pasangannya di Taman Eden, Tuhan membutuhkan 6 hari untuk menyiapkan sebuah tempat yang luar biasa. Bahkan Tuhan ada di situ. Tetapi pernah nggak Anda membayangkan iblis memakai ular untuk menjebak, menciptakan perangkap, membuat Adam dan Hawa akhirnya terusir dari Taman Eden. Saya mau mengatakan, saudara-saudara, sekian tahun, sekian waktu dalam sejarah hidup manusia, mereka harus bergumul dengan yang namanya dosa. Dosa bukan saja membuat manusia hidup menderita, di dalam sakit penyakit, di dalam kemiskinan, di dalam hubungan manusia yang tidak baik, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, penuh dengan dendam. Sampai akhirnya manusia terbiasa untuk membunuh. Bahkan mereka bersaing untuk lebih unggul daripada yang lainnya. Mereka bahkan rela mencederai orang lain, melukai orang lain, untuk menunjukkan bahwa mereka lebih unggul. Mereka tidak peduli, yang penting saya sukses dengan cara melukai orang atau menghancurkan hidup orang, menjelek-jelekan hidup orang, yang penting saya sukses. Anda bisa bayangkan, dosa itu mengakibatkan manusia berlomba untuk mempunyai kehidupan yang baik, tetapi dengan cara tidak berdamai dengan orang lain. Hari ini yang menjadi ukuran dalam hidup manusia adalah kemewahan. Mempunyai uang yang banyak, dan lebih lanjut lagi manusia menjadi sombong. Manusia ingin menguasai orang lain. Kitab Kejadian menciptakan sebuah pengertian yang benar dalam Kejadian pasal pertama. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, supaya manusia menaklukkan alam semesta, tapi bukan menaklukkan manusia yang lainnya. Tuhan menyuruh kita bekerja sama. Tetapi kita bukan menaklukkan alam semesta, menaklukkan binatang, menaklukkan tumbuh-tumbuhan, tapi kita coba menaklukkan ciptaan Tuhan yang lainnya yang namanya manusia. Sehingga tatkala ada orang yang coba lebih unggul dari kita coba bagaimana caranya memusnahkan orang itu. Menciptakan teror, menciptakan kebencian kita, menceritakan kekurangan orang lain. Itu cerita sedih, saudara, di dalam kehidupan manusia. Nah, pelajaran kali ini untuk mengingatkan saudara bahwa sebagai seorang percaya, sebagai seorang beriman, sebagai seorang murid Kristus, iblis masih bekerja dengan giatnya untuk menghancurkan keimanan saudara. Sehingga saudara akan bangga dengan hal-hal lahiriah, tetapi Anda tidak mempunyai tanda-tanda kerohanian. Anda Kristen, tapi Anda penuh dengan keduniawian. Anda membenci orang lain, Anda dendam orang lain, Anda tidak menjadi orang yang suka memaafkan orang lain. Anda terus mengungkit-ungkit kejelekan orang lain. Anda tidak bisa berdamai. Anda berdamai dengan orang yang baik dengan Anda. Padahal dalam hidup adalah sebuah keniscayaan. Dalam hidup
kita akan menghadapi orang-orang yang beda pendapat dengan kita. Orang-orang yang tidak setuju dengan kita. Orang-orang yang beroposisi, melawan kita. Semua itu diluaskan supaya kita belajar menjadi pribadi dengan attitude, dengan sikap, dengan karakter yang semakin dewasa. Sama seperti Kristus. Bukan seorang Kristen yang pintar berkhotbah, punya pengetahuan firman yang banyak karena rajin baca buku, rajin baca Alkitab. Tetapi kita tetap menjadi orang yang jahat. Dengar baik-baik, di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 mulai dari ayat 21, 22, 23. Anda akan bisa melihat kualitas orang Kristen yang berdoa, kualitas orang Kristen yang berkhotbah, kualitas orang Kristen yang bisa memamerkan karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa, menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Tetapi di sisi yang lain, dia mempunyai karakter yang jahat. Tidak setia, mudah berkhianat, rumah tangganya bercerai, tidak saling setia, berselingkuh, melakukan penipuan, utang tidak bayar, berkata-kata yang kotor, suka berkelahi. Nah, itu adalah sebuah gambaran bahwa sebagai seorang Kristen, Anda kalau tidak mementingkan pertumbuhan rohani Anda dengan tanda-tanda karakter yang dewasa di dalam Kristus, dan Anda hanya mengukur sukses Anda dengan mempunyai mobil yang mewah, motor moge yang mewah, makan di restoran-restoran, hotel-hotel bintang 5, liburan ke luar negeri, dan itu Anda anggap sukses di dalam Tuhan. Sedangkan orang-orang yang teraniaya karena melakukan kebenaran, dibuli karena dia tidak mau terlibat dengan penipuan, dengan kehidupan yang tidak benar, itu Anda anggap bukanlah orang Kristen yang benar, orang Kristen yang baik. Kalau ada orang Kristen yang hidupnya pas-pasan, dia memakai kekayaannya, dia memakai uangnya untuk menolong banyak orang sehingga dia tidak bisa menikmati seperti Anda liburan ke luar negeri, Anda menganggap dia adalah orang Kristen yang kurang baik. Itu kan ukuran Anda, bukan ukuran Kristus. Saya teringat dengan cerita daripada Madam Teresa. Satu hari tatkala dia diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan pidato di hadapan para pemimpin-pemimpin negara, bangsawan-bangsawan. Waktu itu adalah waktu break, waktu tea time. Jadi mengambil minuman dan mengambil makanan. Ada seorang bangsawan yang menyapa dia. Madam, katanya, apa Anda tidak iri, tidak ingin seperti kami, memakai pakaian-pakaian yang mewah, dengan perhiasan, dengan kehidupan yang baik? Apa Madam lebih suka hidup dengan seperti begini sederhana di tengah orang-orang yang menderita? Teresa sambil mengambil makanannya dia berkata, Tuan, tidak semua orang mempunyai kesempatan hidup yang seperti Tuan. Dan Tuhan memanggil saya untuk menolong orang-orang yang tidak punya anugerah seperti Tuhan. Dan lantas Madam Teresa dengan pakaian yang sederhana, dia pergi, meninggalkan bangsawan itu. Dan itu menjadi cerita yang luar biasa. Orang yang sudah selesai dengan dirinya tidak akan pernah terganggu, tidak akan pernah tergoda dengan pakaian yang mewah, dengan pakaian yang sederhana, dengan perhiasan yang mewah, atau dengan perhiasan imitasi. Karena orang hidup tidak perlu memamerkan apa yang dia miliki.
Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, orang seringkali mengatakan dia miskin, tapi hidupnya memperkaya banyak orang. Bahkan dalam hidupnya dia tidak mau menyusahkan orang lain. Dia bukan seorang yang senang meminta-minta. Ada banyak hamba Tuhan hidup dalam kemewahan sebagai seorang pelayan Tuhan, tapi dengan cara memiskinkan banyak orang. Seorang hamba Tuhan kalau diberkati Tuhan, seorang anak Tuhan kalau diberkati Tuhan, ingatlah hukum ekonomi Allah di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua. Tuhan memberikan kita rezeki yang banyak. Di dalamnya ada titipan Tuhan yang harus dinikmati juga oleh orang banyak. Bukan supaya kita menjadi toko emas berjalan. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi latar belakang seperti inilah yang saya ingin beritahukan kepada saudara, bahwa iblis akan terus bekerja menghancurkan hidup saya dan hidup saudara. Sampai selangkah lagi kita akan mengembuskan napas yang terakhir. Dia ingin menghancurkan kita, dia ingin menggagalkan kita. Sehingga kita menjadi orang yang tidak seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan. Mari kita membaca pola yang dikerjakan iblis kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 3 ayat 1-6, Bapak Ibu bisa baca di situ. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, tentunya di dalam kecerdikannya, kelicikannya, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kalimat Tuhan yang diucapkan oleh Hawa tadi jelas, oleh perempuan itu jelas. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Itu firman. Tetapi iblis bilang, enggak, tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu itu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Iblis memakai nama Allah. Ingat ya, kalau orang tidak jujur, orang licik itu selalu meminjam nama orang lain yang berotoritas untuk membenarkan pahamnya, pendapatnya yang tidak benar sebetulnya. Makanya itu gunanya kita belajar kebenaran, belajar firman, belajar dari sumbernya yaitu firman Tuhan, bukan dari opini, bukan dari pendapat orang atau tulisan-tulisan orang di dalam buku-buku yang hebat. Hanya firman yang bisa mengubah saudara dan saya, bukan pendapat orang. Jadi kata iblis, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wow, siapa yang tidak ingin derajat hidupnya itu naik lebih tinggi? Iblis ngerti sekali bahwa kebutuhan manusia itu ingin menjadi orang yang naik derajat. Jadi iblis mengerti kelemahannya manusia. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu selanjutnya kita baca, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saya percaya pengertian yang didapatkan oleh manusia yang melanggar firman Tuhan bukan pengertian kebenaran, tapi mengerti tentang dosa. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Iblis di dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan dengan kata penuduh atau musuh. Jadi iblis itu kalau Bapak Ibu mau tahu, sebetulnya dia merupakan penghulu malaikat yang diciptakan Tuhan dengan sempurna dan baik. Jadi dia ditunjuk oleh Tuhan melayani di dalam taktanya Allah. Tetapi sebelum dunia dijadikan, kita tahu bahwa iblis ini memberontak kepada Allah dan menjadi musuh besar Allah dan manusia. Perhatikan polanya. Siapa yang berontak terhadap Allah? Malaikat yang diciptakan oleh Allah telah dididik
penghulu pribadi yang sangat dekat dengan Allah, dengan pemimpin sorga pada waktu itu, alam semesta. Dan saudara lihat, iblis, dia tidak suka dengan ciptaannya Allah. Karena malaikat itu adalah makhluk yang memiliki roh, memiliki jiwa, tapi tidak punya tubuh. Binatang itu adalah makhluk yang punya tubuh, punya jiwa, tapi tidak punya roh. Tapi manusia adalah makhluk yang tertinggi yang merupakan ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa diam dalam tubuh. Itu sebabnya iblis tidak suka dengan ciptaan Allah yang tertinggi. Sehingga dia mencari cara untuk menjatuhkan. Konsep Allah, saudara-saudara, kalau kita lihat orang maju, seharusnya kita senang. Melihat orang gagal, kita sedih. Tapi karena kita tidak hidup di dalam polanya Allah, kita senang melihat saingan kita jatuh. Kita susah lihat saingan kita berhasil. Sesama kita, apalagi kalau sesama kita pernah melukai kita. Wah, kalau dia jatuh, kita senang banget kita. Itu bukan pola surga. Itu pola setan. Itu pola iblis. Dalam ayat 16 dan 17 Kejadian 2, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Inilah firman Allah. Kebenaran yang dikatakan Allah kepada Adam sebelumnya. Tetapi iblis menimbulkan keraguan-raguan dalam hidup manusia pertama terhadap kebenaran firman Allah. Iblis berusaha menggoda manusia agar percaya kepada kebohongannya. Nah, tentu saja iblis tidak pernah mempublikasikan dustanya. Ya, supaya manusia itu masuk dalam perangkapnya untuk dihancurkan oleh iblis. Ini yang saudara mesti paham. Kita perlu mewaspadai pekerjaan iblis. Karena kalau kita telah dapat ditipu atau diperdaya oleh iblis, maka kita tidak akan percaya lagi kepada Allah. Dan ia akan merampas segala kebaikan itu dari diri kita. Jadi melalui firman ini, saudara-saudara, Anda perlu belajar langkah-langkah iblis di dalam upayanya untuk memperdaya saya dan saudara, supaya kita terperangkap masuk dalam jebakan dustanya. Saya akan jabarkan tentang langkah-langkah yang dilakukan iblis agar saya dan saudara bisa jatuh, bisa masuk dalam perangkapnya. Yang pertama, dia akan menimbulkan keraguan dulu di dalam hidup saya dan dalam hidup saudara. Jadi iblis tidak menyangkal bahwa Allah telah berfirman kepada manusia. Dan dia mengatakan kepada Hawa, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Dalam ayat pertama. Jadi kelihatannya iblis hanya sekedar mengulang saja firman Allah. Namun iblis mengatakan semua pada Hawa. Iblis seakan-akan hanya mempertanyakan kembali, apakah Allah sungguh-sungguh telah berfirman? Apakah Hawa sudah mengerti maksud Allah bagi manusia? Mungkin kamu salah mengerti tentang perkataannya Tuhan itu. Jadi ungkapan iblis ini adalah suatu anjuran dari iblis supaya Hawa meragukan kebaikan dan firman Allah. Kalau Allah sungguh-sungguh mengasihi engkau, dia nggak akan menyembunyikan sesuatu kepadamu, Hawa. Gitu kira-kira. Jadi iblis juga mempergunakan firman Allah ketika dia mencoba Yesus. Perhatikan polanya sama. Pada waktu itu setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus menjadi lapar. Kemudian iblis mencoba Yesus agar ia makan. Dia gunakan tuh firman Allah. Kalau kamu anak Allah, katanya iblis, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi sudah lihat, Yesus tidak
terpedaya, tidak terperangkap, tidak masuk dalam jebakan si iblis. Kenapa? Yesus kuat dan dia tahu kebenaran firman Allah. Makanya saya bingung sekali kalau melihat orang Kristen malas baca firman, orang Kristen malas dengarkan firman, ibadah tidak setia, bolong-bolong. Hari ini orang berpikir, saya ibadah nggak perlu lagi datang dalam gereja. Orang yang ibadah secara online itu sebetulnya bukan ibadah, tapi nonton ibadah. Gimana saudara bisa ibadah? Ibadah seperti begini pun walaupun saudara di rumah, saudara mesti tetap seperti layaknya orang beribadah. Bukan sambil makan kentang, sambil minum soft drink. Waktu nyanyi saudara tidak menyanyi, waktu saudara belajar tidak mencatat, hanya sekedar nonton saja. Bagaimana saudara bisa disebut ibadah? Ibadah itu kan adalah persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama. Nah kalau saudara di rumah, persekutuan dengan sesamanya, apakah dapat? Dalam ayat yang keempat, Injil Matius pasal yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi bisa saja orang duniawi akan mempergunakan firman Allah untuk membujuk orang percaya, supaya melakukan sesuatu yang salah, yang kurang bijaksana, bahkan perbuatan dosa. Tuhan kan tahu, kita ini kan manusia terbatas. Jadi kalau kita menipu, kalau kita berbuat salah, Tuhan pasti akan maklum. Itu kata-kata yang tidak ada kebenarannya. Yang dibuat oleh iblis melalui manusia-manusia yang lemah iman yang bisa dipakai untuk menjebak saudara. Itu langkah yang pertama. Yang kedua adalah menyangkal firman Allah. Setelah iblis menimbulkan keraguan-raguan pada Hawa, iblis terus berusaha untuk membuat Hawa supaya menyangkal firman Allah. Jadi iblis menegaskan kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dalam ayat 4. Engkau tidak akan mati. Pernyataan ini merupakan langkah lanjutan daripada meragukan firman supaya manusia ini menyangkal firman Allah. Adam dan Hawa, dia belum pernah merasakan kematian yang sebenarnya. Jadi untuk tetap hidup segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa, itu hanyalah firman Allah. Jadi kalau sampai Hawa tidak mendengarkan iblis, ya, tentu dia tidak akan terperangkap. Saya ulangi kalimatnya. Kalau saja Hawa tidak mendengarkan perkataan iblis, dia tidak akan pernah terperangkap. Tetapi karena dia mulai menyendengkan telinganya kepada perkataan iblis, dia mulai meragukan dan menyangkal firman Allah. Langkah yang ketiga, iblis akan memperdaya manusia. Manusia diperdaya dengan tipu muslihat atau dustanya iblis. Engkau akan menjadi seperti Allah. Wow. Yudas mengkhianati Yesus dengan tawaran uang dalam jumlah yang besar. Hari ini ada banyak orang berani membunuh orang lain, saudara, dengan bayaran yang besar. Saya tidak akan mau diajak makan oleh orang di Hotel Bintang 5 hanya untuk menceritakan kejelekan orang. Orang itu membuang sampah kepada kita. Tapi begitu polanya. Iblis akan selalu memakai ular, akan selalu memakai orang-orang yang lemah. Ular itu adalah binatang yang paling cerdik. Jadi dia selalu akan memakai orang-orang yang menurut saudara adalah orang-orang pintar. Yudas dipakai oleh iblis menjual, mengkhianati Yesus. Itu bendahara dari organisasi Yesus dengan murid-muridnya. Kalau zaman sekarang itu seorang akuntan, menteri keuangan. Jadi bukan orang bodoh. Daud dikhianati oleh Ahitofel, penasihat raja. Orang yang bisa jadi penasihat presiden itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya jabatan. Jadi perhatikan polanya, iblis akan selalu memakai ular yang cerdik. Ya. Nah, Adam dan Hawa itu diciptakan sesuai dengan citranya Allah. Tetapi iblis mencobai mereka dengan sesuatu yang lebih besar, yaitu menjadi sama seperti Allah.
Nah, ini adalah suatu ambisi yang besar dari iblis, si Lucifer itu. Iblis adalah makhluk ciptaan, tapi kemudian dia ingin disembah dan dilayani sama seperti Allah. Nah, sikap inilah yang membawanya kepada pemberontakan untuk melawan Allah. Dalam Yesaya 14 ayat 14, perhatikan Yesaya 14 ayat 14, nanti ada running text-nya begitu. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Dalam Roma 1:25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi dusta itu adalah perkataan iblis. Dialah bapak segala pembohong, segala dusta. Dusta sering disebut sebagai ciri khas iblis. Dialah sumber dari segala kebohongan itu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala pendusta. Itu pendapat Yesus dalam Injil Yohanes 8 ayat 44. Mendengar dari yang benar, yaitu firman Allah, itu jauh lebih penting daripada saudara mendengar opini, pendapat orang yang relatif. Sekalipun orang itu cerdik. Perhatikan, iblis memakai binatang yang cerdik. Hari ini orang-orang yang cerdik cendekia akan bisa dipakai oleh iblis untuk menyelewengkan firman. Hati-hati Anda. Jadi dusta iblis kepada Hawa adalah engkau akan menjadi sama seperti Allah. Perhatikan ayat 5 dalam Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 5. Jadi mempercayai dusta iblis berarti menolak kebenaran Allah. Jadi ketika manusia telah diperdaya oleh iblis, maka seluruh pikiran manusia dapat dikuasainya. Dan segala keinginan yang dikendakinya pun masuk ke dalam pikiran manusia kita. Jadi perhatikan. Begitu iblis dapat menguasai mindset kita, pola pikir kita, dia akan mempengaruhi seluruh perilaku kita. Karena iblis mengerti rahasianya. Jadi kita melihat bagaimana respon dan sikap Hawa ketika dia mempercayai dustanya iblis. Hawa pun memiliki argumentasi dan jawabannya sendiri dan akhirnya membawa mereka jatuh dalam dosa. Itu langkah yang dikerjakan oleh iblis. Yang satu menimbulkan keraguan, kedua dia menyangkal firman Allah, dan yang ketiga dia memperdaya manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita lihat tanggapan Hawa bagaimana. Yang pertama, dia mengurangi firman Tuhan. Perhatikan pesan Tuhan yang asli dengan perkataan Hawa. Hawa telah menghilangkan kata dengan bebas itu dalam Kejadian 3 ayat kedua. Bandingkan dengan firman Allah yang sebenarnya dalam Kejadian 2 ayat 16. Dalam Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dari peristiwa ini kita bisa memperoleh kesan bahwa Hawa telah mulai menerima anjuran daripada setan yang licik itu. Yaitu Allah merahasiakan sesuatu padamu. Ini perkataan iblis. Jadi berhati-hatilah bila mana kita mulai ragu, tidak percaya pada firman Allah. Orang yang ragu akan firman Allah, dia akan mulai khawatir akan hari depan. Orang yang ragu akan firman Allah, dia tidak yakin bahwa perbuatan yang kemarin gagal, berdosa, dia akan selalu mengalami tekanan, mengalami depresi. Padahal kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita dimerdekakan dari dosa. Dan mari kita hidup hari ini untuk hari depan yang lebih baik. Jadi ketika kita mulai melupakan anugerah Allah dan kebaikan Allah, maka kita akan mudah sekali menjadi tidak taat pada kehendak Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Ya. Jadi saya coba mengajak saudara perhatikan itu. Kitab Kejadian berapa tadi? 3. Ayat yang kedua tadi.
Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman itu boleh kami makan. Ya, coba bandingkan dengan apa itu namanya aslinya dalam apa? Kejadian 2 tadi, ayat 16. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya. Jadi ada kalimat yang hilang di situ. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ada hal yang dikurangi. Ya. Jadi itu adalah apa namanya? Reaksi daripada Hawa, dia mengurangi firman Allah. Yang kedua, kalau tidak mengurangi firman, biasanya manusia akan menambah firman. Yuk perhatikan. Ya. Kita tidaklah menemukan kata ataupun raba buah itu dalam perintah Tuhan yang asli. Tapi Hawa telah menambahi, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Itu dalam Kejadian 3:3. Jadi dengan menghilangkan kata dengan bebas, Hawa tidak hanya menjadikan firman Allah itu menjadi kurang positif, tetapi menjadikan perintah Allah itu menjadi tambah negatif. Dengan perkataan Hawa yang ia telah tambahkan sendiri, yaitu ataupun raba buah itu menjadikan firman Allah itu menjadi negatif. Saudara tahu, iblis itu menginginkan supaya kita mempercayai dia. Dan bahwa perintah Tuhan itu berat, sehingga ia menawarkan sesuatu yang kelihatannya lebih menarik. Hari ini, ada banyak orang mengatakan begini, orang tuh kalau hidup di dalam Tuhan, di masa seperti begini, nggak perlu mengalami aniaya. Hidup itu nggak perlu menyangkal diri, ngapain kita puasa, ngapain kita mesti hidup dengan susah. Setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita nggak perlu belajar tentang penyangkalan diri. Kita nggak perlu belajar menghormati orang, tunduk pada para pemimpin, berontak itu lebih bagus. Itu pekerjaan iblis. Dan yang ketiga, mengubah firman Tuhan. Perhatikan dalam Kejadian 2:17b. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Allah tidak mengatakan, nanti engkau mati. Setan terus berusaha untuk mempengaruhi Hawa. Bahkan setan mempersilahkan Hawa untuk menilai sendiri pohon pengetahuan yang baik dan jahat, terlepas daripada firman Allah. Perhatikan pohon itu. Lihatlah dengan baik. Begitulah kira-kira iblis coba mempengaruhi Hawa. Bukankah pohon itu kelihatannya baik untuk dimakan? Sedap loh kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati dan bisa memberi pengertian. Akhirnya apa? Hawa harus membuat pilihan. Dia harus memilih antara firman Allah, kebenaran, atau perkataan iblis. Dan akhirnya saudara tahu, Hawa menolak firman Allah dan dia lebih percaya pada dustanya iblis. Manusia itu lebih gampang memilih sesuatu yang menyenangkan dagingnya daripada menyangkal dagingnya. Tuhan berkata, kamu hidup di dalam aku, kamu mesti menyangkal diri dan memikul salib. Kita hidup tidak mau menyangkal diri. Sehingga apa yang terjadi? Kita senang secara daging, tapi kerohanian kita sakit. Dan kemudian karena kita terlalu memuja daging, sampai akhirnya kita sakit dan dokter mengatakan kita harus membatasi ini, membatasi itu. Tanpa sadar kita mulai belajar menyangkal diri setelah peristiwa yang tidak baik terjadi dalam diri kita. Akhirnya saudara tahu, Hawa harus memilih antara firman Allah atau perkataan iblis. Dan saudara tahu, Hawa menolak firman Allah dan dia memilih perkataan iblis. Dan akhirnya dia ambil buah itu, diberikan pada sang suaminya. Akibatnya manusia masuk dalam jebakan iblis, dalam perangkapnya iblis, dan mereka jatuh dalam dosa. Mempercayai perkataan iblis akan menuntun saya dan saudara kepada hidup yang kalah dan hidup yang hancur, bahkan kebinasaan. Tetapi kalau saudara percaya pada perkataan firman Allah, saudara akan dibawa kepada kemenangan. Orang Israel yang tidak taat sama Tuhan, lebih dari 400 tahun mereka hidup sebagai bangsa budak. Tapi kemudian Tuhan memberikan jalan keluar untuk pergi ke tanah Kanaan. Mereka harus obey, mereka harus taat. Dan saudara tahu dalam perjalanan mereka,
Banyak mereka yang berontak terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Di dalam gereja, saya mau katakan kepada para pemimpin, jangan heran kalau Anda memimpin gereja. Ada orang-orang yang di depan Anda manis, tapi begitu Anda balik belakang, mereka akan menikam Anda, akan menjelek-jelekan Anda. Sebagai seorang jemaat yang mau taat sama Tuhan, jangan punya perilaku yang buruk seperti begitu. Itu perintah firman Tuhan, hormatilah pemimpin. Belajarlah dari Daud, dia punya kesempatan membunuh pemimpinnya Raja Saul. Tapi dia tidak lakukan. Bahkan tatkala pemimpinnya mati, dia menangis. Wow, itu hati yang sangat rendah, hati yang sangat humble. Itu sebabnya Tuhan sayang sama Daud. Bagaimana dengan saudara? Jadi seorang yang menghormati pemimpin atau jadi seorang pemberontak? Kalau Anda punya citra diri seperti begitu, saya jamin kemanapun Anda pergi, tatkala Anda berhadapan dengan seorang pemimpin, Anda akan bersikap dengan sama. Ya, nah, saudara-saudara, saya mau katakan, pola seperti ini akan berulang. Ya iblis nggak akan cerita, dia nggak akan publikasi bahwa dia adalah seorang pendusta. Tapi saudara harus waspada. Nah, sejak kejatuhannya manusia di Taman Eden, saudara tahu, kehidupan manusia itu semakin merosot. Kelemahan, sakit penyakit, penderitaan manusia, karakter yang buruk, tidak setia, mudah pemberontak, ngejelekin orang, membunuh orang, membenci orang, sakit hati, tidak gampang mengampuni. Itu terus yang memenuhi kehidupan manusia. Jadi sekali lagi, iblis akan terus melawan untuk berperang terhadap Allah dan umatnya Tuhan. Dia akan berusaha untuk menjauhkan orang percaya dari kesetiaannya kepada Kristus. Lihat akhir zaman, kasih orang akan semakin tawar. Itu merupakan pekerjaan iblis. Manusia ditarik kepada hal dunia. Yang dulunya melayani Tuhan, sekarang tidak melayani Tuhan. Sebagai penutup pada belajar kebenaran ini, supaya kita terhindar dari perangkap iblis, maka saudara harus melakukan hal-hal yang praktis ini, yang sederhana. Pertama, belajar memperkatakan dan merenungkan firman Allah. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita banyak kali belajar loh, mau jadi orang sukses, mau jadi motivator yang hebat begitu. Padahal untuk menjadi orang sukses, Tuhan memberikan rahasia yang luar biasa. Obey sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Itu yang harus menghiasi pikiran saudara. Benak hati saudara. Sanubari saudara. Memori saudara. Pikirkan firman Tuhan. Renungkan itu. Itu rahasia sukses. Tapi bagaimana pikiran kita, sanubari kita bisa penuh dengan firman? Kalau kita nggak pernah baca firman, kita jarang dengar firman Tuhan. Jangan cuma dengar firman Tuhan seminggu sekali. Apalagi sekarang kalau ada kegiatan, kita nggak dengar firman lagi. Seminggu sekali aja udah kurang. Baca firman Tuhan tiap hari. Orang dunia punya nasihat. Kalau Anda mau jadi orang hebat, tiap hari berikan waktu setengah jam untuk belajar hal-hal yang baru. Tuhan bilang kalau Anda mau berhasil, perkatakan itu firman. Jadi baca itu firman. Dan yang kedua, tetap berdoa dan berjaga-jaga. Matius 6:13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan itu mengajari kita berdoa setiap hari. Meminta tuntunan Dia. Matius 26:41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Bagaimana cara menghadapi penipuan iblis, jebakan iblis? Hanya dengan orang mau berdoa dan berjaga-jaga. Banyak kali kita kalau berdoa itu harus siuman, harus sadar. Anda nggak bisa kerja dengan ngantuk, tidak jadi produktif. Anda nggak bisa kuliah, Anda nggak bisa sekolah. Sambil sekolah, kuliah, Anda dianggap mahasiswa, dianggap siswa yang tidak tertib. Jadi doa itu harus selalu mempunyai kesiapan, kesediaan, dan Anda juga harus selalu berjaga-jaga. Sadar begitu kira-kira. Dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan,
mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Wahyu 1 ayat 3. Jadi Bapak Ibu Saudara, baca firman, memperkatakan firman, memikirkan firman, dan berdoa. Anda akan jadi orang yang luar biasa. Berjaga-jagalah senantiasa. Jangan percaya pada dusta iblis. Berhati-hati menghadapi setiap godaan, siasat daripada iblis. Untuk Anda melawan Tuhan. Untuk Anda memberontak terhadap otoritas. Jangan. Jadilah orang yang hidup dalam Tuhan. Mari saya ajak saudara berdoa. Sementara musik diperdengarkan, saya mengajak saudara masing-masing untuk mengintrospeksi diri. Tuhan, kami tidak mau masuk dalam perangkap jebakan daripada iblis yang membuat kami jadi semakin menurun kualitas hidup kami. Tuhan sedang berkata bahwa akhir zaman kasih orang kepada Tuhan dan kepada sama akan semakin tipis. Kami yang dulu berapi-api melayani Tuhan, tapi kami berhasil masuk dalam perangkap iblis dan kami sekarang semakin lemah, kami semakin kendor. Dan kami tidak punya waktu lagi berorientasi kepada Tuhan dan melayani sesama. Kami menjadi pemberontak, kami melawan otoritas. Kami tidak menjadi orang yang hidup menuruti firman Tuhan. Kami tidak setia dengan orang tua, kami tidak setia dengan keluarga, kami tidak setia dengan pasangan. Kami tidak setia dengan gereja, kami tidak setia dengan Tuhan. Ampuni kami. Biar pelajaran ini membuka mata hati kami untuk kami belajar. Hidup di dalam Tuhan, dalam doa, membaca firman, memikirkan firman, sehingga kami tidak masuk dalam jebakan iblis, dalam perangkap iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan hamba-Mu berdoa memberkati setiap kami semuanya. Dan setiap orang yang sudah mendengarkan pelajaran ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Tuhan yang luar biasa memberkati kita sekalian. Amin. Doa saya menyertai saudara. Dan selamat menikmati berkat Tuhan yang lebih lagi dan lebih lagi. Sampai jumpa dalam belajar kebenaran pada waktu yang akan datang. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji
seluruh